Bab 97. Situasinya tegang. Kata-kata kasar ini arogan dan sangat arogan. Banyak tamu yang hadir terkejut dan ketakutan. Bagaimanapun, Han Wei adalah seorang taipan generasi yang melakukan pembunuhan dan pembakaran. Tangannya berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya. Tendang, 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 tendang. Dalam sekejap, ribuan gangster bergegas keluar dari klub di seberangnya. Masing-masing memegang obor di tangan mereka, dan mengepung rumah keluarga Qin. Tinggal menunggu perintah Han Wei. Mereka akan melemparkan obor dan menerangi rumah yang baru dibangun kembali. Cek-cek. Seperti yang diharapkan dari Tuan Han, metode ini terlalu kejam. Bahkan dengan dukungan Raja Huazhen, Yang Wanshan, Zhao Qiankun dan Nona Ning, Qin Feng tidak dapat menahan amarah keluarga Han. Petik 2. Aku tidak menyangka keluarga Qin tidak akan bisa membangun kembali. Dalam 1 jam, dia akan dibakar menjadi abu. Petik 2. Hei, Qin Feng ini juga seorang karakter. Tapi sayang sekali dia dilahirkan di waktu yang salah dan mendapat masalah dengan 4 keluarga kaya. Lagi pula, lengannya tidak bisa memutar pahanya. Petik 2. Di tempat kejadian, banyak tamu menghela nafas dan bahkan menunjukkan rasa kasihan. Merasa bahwa Qin Feng tidak dapat bertahan dari ini tes. Ups, sudah berakhir. Tulang-tulangku yang lama tidak tahan dengan siksaan. Ayo lari. Kalau tidak kita akan dibakar hidup-hidup. Zhuang Xiuqin berkeringat deras karena ketakutan dan siap melarikan diri kapan saja. Yang Wanshan, Zhao Qiankun dan lainnya juga tidak terlihat baik. Mereka semua tahu bahwa Han Wei kejam dan tidak akan menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Pada saat ini, Lin Qingge juga cemas. Dia meraih lengan Qin Feng dan bertanya, Qin Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haha, ini hanya adegan kecil. Qin Feng tersenyum ringan. Terlihat seperti biasa, tanpa sedikit kepanikan dan ketakutan. Namun sikapnya membuat marah orang-orang dari 4 keluarga kaya. Chen Ziyu melompat keluar lagi, menunjuk ke arahnya dan berteriak, kamu bajingan. Kamu masih berpura-pura menjadi keren ketika kamu akan mati. Segera berlutut dan mohon ampun. Lalu berada di bawah selangkangan Tuan Han. Mungkin Tuan Han akan berbelas kasihan. Selamatkan hidupmu. Kamu menyebalkan. Carilah perkelahian. Menghadapi provokasi. Mata Qin Feng menjadi dingin dan dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menamparnya. Bang, Chen Ziyu tidak siap dan menerima tamparan di wajahnya. Benar-benar terpana. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa keluarga Qin telah dikelilingi oleh ribuan gangster, dan api membakar alis mereka. Qin Feng berani melakukannya di depan 4 keluarga kaya. Saat berikutnya, Qin Feng memandang Chen Ziyu dengan dingin dan mengucapkan kata-kata kasar. Sebelumnya, saya melumpuhkan Qi Hong dan melumpuhkan Han Pengfei. Hari ini, saya tidak keberatan memiliki satu lagi dari Anda, Chen Ziyu. Jika Anda tidak percaya itu, coba saja. Coba saja. Ada niat membunuh yang tersirat. His. Chen Ziyu menghirup udara dan mau tidak mau mundur selusin langkah. Menjaga jarak yang cukup aman. Lalu menatap Han Wei untuk mengeluh. Tuan Han, bocah ini sangat sombong dan bahkan tidak peduli dengan 4 keluarga kaya kita. Tolong segera perintahkan seseorang untuk membakar keluarga Qin dan membakarnya menjadi puing-puing lagi. Petik 2. Wajahnya. Dia berkata dengan tegas, Qin Feng, kamu melumpuhkan kaki anakku Pengfei. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Hari ini adalah waktunya untuk membalas dendam. Aku akan membakarmu sampai mati di rumah ini dan membuatmu menghilang menjadi abu. Petik 2. Saudaraku. Lempar obor. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Han Wei memberi isyarat dan memerintahkan para gangster untuk melempar obor. Setelah tersulut, rumah besar ini pasti akan menjadi abu. Pada saat kritis ini, berhenti. Siapapun yang berani menyakiti Tuan Qin adalah musuh gerbang naga kita. Raungan datang dari kejauhan, bergema di langit dan memekakkan telinga. Banyak tamu yang hadir menoleh dan melihat ke sumber suara, lalu berteriak satu persatu. Ya Tuhan, ini Tuan Fang. Dia membawa elit Longmen. Setidaknya 1000 dari mereka. Ini adalah pencurahan pasukan besar-besaran. Tidak kurang dari pasukan
Tuan Han. Petik 2. Tuan Fang berjalan sepanjang jalan. Berlari dengan liar. Diikuti oleh ribuan elit longmen. Mengenakan seragam hitam. Penuh dengan niat membunuh. Seperti hiruk-pikuk berwarna tinta. Bahkan dari jarak jauh, Anda bisa merasakan momentum yang menakutkan. Dan para gangster di bawah Han Wei juga sangat ketakutan seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Untuk sesaat, suasana di tempat tersebut mencekam, dipenuhi bau mesiu, dan seolah-olah meledak setiap saat. Temui Tuan Qin. Tuan Fang memimpin untuk mendatangi Qin Feng dan membungkuk dengan sangat hormat. Adegan ini mengejutkan perhatian semua orang. Bagaimanapun, Tuan Fang adalah presiden cabang Longmen Donghai. Dengan status transenden, tidak kalah dengan Han Wei. Pada hari kerja, itu bisa dianggap sebagai sumur dan sungai. Bagus. Kita selamat. Lin Qingge sangat gembira dan menghela napas lega. Tuan kedua Fang, apa maksudmu? Kamu ingin berselisih dengan Qin Feng dan aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Han Wei marah, tetapi juga sangat terkejut, dan tidak dapat memahami situasinya. Faktanya, sejak peringatan kematian ayahnya, Qin Feng telah memobilisasi elit Longmen untuk menekan Qin Tianxiang dan lainnya, dan bahkan memaksanya untuk mencari tahu kebenaran tentang kematian ayahnya 3 tahun lalu. Namun, Qin Feng meminta Fang untuk memblokir berita tersebut, dan Qin Tianxiang serta yang lainnya dipenjara di tambang batu bara hitam. Jadi tidak ada yang mengetahuinya. Tuan Qin baik padaku, Han Wei. Beri aku wajah dan minta anak buahmu segera mundur. Jika tidak, kita akan memulai perang. Tuan kedua Fang menemukan alasan dan tidak mengungkapkan identitas Qin Feng sebagai anak muda penguasa Longmen. Namun, Han Wei tidak mempercayainya sama sekali. Tuan Fang, saya sudah lama tidak senang dengan Anda. Jika bukan karena dukungan Longmen, bagaimana Anda memenuhi syarat untuk mendominasi Laut Cina Timur? Itu, karena kamu sedang mencari kematian. Maka aku akan membantumu. Sekarang setelah 4 keluarga kuat telah membentuk aliansi, mereka akan memanfaatkan malam ini untuk mencaplok keluarga Fangmu. Mulai sekarang, aku akan menjadi satu-satunya raja di dunia bawah tanah kota Donghai. Pada saat ini, mata Han Wei memerah dan dia menjadi gila. Dia ingin membunuh Qin Feng dan Tuan Fang dengan segala cara dan naik tahta sendiri. Perang besar akan segera terjadi. Tiba-tiba, Qin Feng mencibir, Han Wei, kamu telah melakukan begitu banyak hal buruk selama bertahun-tahun. Terlalu banyak untuk disebutkan. Dan hari ini kamu ingin membakar keluarga Qin saya di depan umum. Ini melanggar hukum. Kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Hahaha, Wei tertawa liar. Di kota Donghai, aku, Han Wei, adalah rajanya. Bocah, jika kamu ingin menemukan seseorang untuk menghukumku, maka kamu harus melakukannya panggil orang lain. Mari kita lihat siapa yang bisa menyembuhkanku. Oke, aku akan membantumu. Qin Feng mengangguk dan menunjuk ke jalan tidak jauh. Lihat, orang yang menyembuhkanmu ada di sini. Bahwa Qin Feng hanya menggertak. Tapi semua orang masih melihat ke bawah tanpa sadar. Dan kemudian mereka semua menunjukkan ekspresi bahwa mereka mengira telah melihat hantu. Di bawah sorotan, sebuah mobil Audi melaju perlahan. Itu adalah mobil yang murah, tapi memiliki plat nomor ISA 00001. Ini adalah mobil pemimpin kota Li Chunfeng. Bab 98. Ini hanya masalah keheningan. Ini adalah blockbuster. Ya Tuhan. Kepala Li ada di sini. Ada seruan dari kerumunan. Kedatangan Li Chunfeng membawa kejutan yang tak tertandingi. Yang tak tertandingi oleh Hua Zhenwang, Yang Wanshan, Zhao Qiankun dan lainnya sebelumnya. Anda tahu, dia adalah orang nomor 1 di Laut Cina Timur. Dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan naik turunnya keluarga yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan satu perintah. Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Anggota dari 4 keluarga kaya menggelengkan kepala dengan putus asa. Tidak dapat mempercayainya sama sekali. Qin Feng, menantu laki-laki yang berkunjung. Bahkan jika dia tahu beberapa keterampilan, bagaimana dia bisa memanggil kepala Li yang bermartabat? Bang, tapi saat berikutnya, pintu mobil terbuka.
Li Chunfeng turun dari mobil Audi dan menatap ke arah seluruh penonton. Ia tidak marah dan mengintimidasi, namun memberikan tekanan yang kuat kepada orang lain. Tendang, tendang, tendang. Li Chunfeng berjalan cepat menuju Qin Feng dan berkata, "Tuan Qin, saya dengar Anda akan membangun kembali keluarga Anda hari ini. Ini adalah keberuntungan Laut Cina Timur. Saya di sini untuk meminta minuman. Apakah masih ada ruang tersisa?" Tentu saja, hanya saja. Tiba-tiba, Qin Feng mengubah topik pembicaraan dan menunjuk ke arah Han Wei dan ribuan gangster yang memegang obor. Anjing tuahan ini menaruh dendam padaku. Dia tidak ingin aku membangun kembali keluarganya. Dia juga mengklaim bahwa dia adalah Wang Fa dan mengancam akan membakar keluarga Qin dan mengubah tempat ini menjadi abu. Kepala Li, jika kamu datang terlambat beberapa menit, aku khawatir kamu akan pergi. Apakah ini terjadi? Wajah Li Chunfeng tiba-tiba menjadi gelap, dan dia menatap Han Wei dengan mata tajam dan berkata dengan dingin, "Tuan Han, saya akan menutup mata terhadap semua perbuatan kotor yang telah kamu lakukan selama ini. Tutup matamu. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan berani melakukan pembunuhan dan pembakaran di siang hari bolong. Pemimpin, tidak ada. Percaya atau tidak, saya akan segera memanggil polisi. Ayo. Saya akan menangkap Anda dan menginterogasi Anda selama beberapa hari." Kepala Li. Harap tenang. Tanda seru petik 2. Gemetar ketakutan. Pada hari kerja, dia disebut Tuan Han. Dia kuat dan berkuasa. Tetapi pada akhirnya dia hanyalah seorang taipan bawah tanah dan tidak pernah bersinar. Tapi sekarang bertemu Li Chunfeng seperti pertemuan tikus dengan kucing. Dasar idiot. Kenapa kamu tidak keluar dari sini? Tak lama kemudian, Han Wei berteriak dengan marah kepada ribuan gangster. Para gangster itu tidak berani main-main lagi. Mereka menjatuhkan obornya satu demi satu, melarikan diri dengan kepala di tangan, dan menghilang dalam sekejap mata. Selain itu, siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa Li Chunfeng hanya menargetkan pasukan Han Wei, tetapi tidak mengusir elit Longmen. Ini jelas menguntungkan Qin Feng. "Tuan Qin, lalat-lalat pengganggu telah diusir," kata Li Chunfeng. "Masuklah dengan cepat." Qin Feng tersenyum. Dan di bawah tatapan kaget semua orang, dia mengundang wali kota Li masuk dan duduk di meja utama. Lin Guotao, Yang Wanshan, Zhao Qiankun, Hua Zongjing dan lainnya juga berdiri untuk menyapa. "Ketua Li, kamu bisa datang ke sini dan membuat tempat ini bersinar. Saya sangat beruntung. Bisa duduk satu meja dengan Anda. Bersikap sopan. Anda adalah teman Tuan Qin. Dan Anda adalah teman saya. Tidak perlu terikat pada birokrasi." Kemudian dia melihat ke klub di seberang 4 keluarga kaya dan berteriak, "Para tamu di seberang. Jika kamu bersedia memberi kuli demi Chunfeng, dia bisa datang untuk mendukung keluarga Qin." Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Li Chunfeng yang bermartabat akan bersedia mendukung Qin Feng pada kesempatan seperti itu. Segera, terjadi ledakan di clubhouse. "Tuan Chen, saya minta maaf." Ibu kota Li berkata demikian. "Jika kita tidak pergi, itu akan menjadi tidak sopan. Masa depan, saya akan mendukung Anda. Anda, Tuan Qi, saya minta maaf." Petik 2. Cepat, jika Anda terlambat, tidak akan ada kursi di sana. Para tamu yang semula berjumlah ratusan meja semuanya hilang dalam sekejap. Rumah keluarga Qin, yang sebelumnya kosong, tiba-tiba menjadi penuh dengan orang dan semua kursi terisi. Situasi di lapangan tiba-tiba berubah 180 derajat. "Tuan Qin, saya berharap karir Anda lancar dan mengembalikan kejayaan keluarga. Tuan Qin, saya sudah lama tahu bahwa Anda adalah naga dan burung phoenix di antara manusia, dan pencapaian Anda di masa depan tidak akan terbatas. Tuan Qin, saya ketua grup Lu. Ini milik saya. Mari kita tetap berhubungan dengannya di masa depan." Petik 2. Semua tamu berkumpul di sekitar Qin Feng, menyanjung dan menjilatnya. Untuk sementara waktu, Qin Feng menjadi fokus penonton, dengan pemandangan tak terbatas. Tidak ada keraguan bahwa setelah malam ini, perbuatan legendarisnya akan menyebar ke seluruh kota Donghai. Di sudut
Ning Qingsui memandang Qin Feng dengan mata penuh penghargaan. Qin Feng memang pria yang disukainya. Jika Anda tidak bersuara, itu akan menjadi blockbuster. Titik titik titik. Sialan, apa yang terjadi? Adakah yang bisa memberiku penjelasan? Tanda seru petik 2. Di klub seberang. Han Wei sangat marah. Dengan urat di dahinya berdiri. Di depan Li Chunfeng barusan. Dia berpura-pura menjadi pengecut. Tapi pada intinya dia tetaplah pahlawan pembunuh. Hari ini, Han Wei telah membuat rencana agar anak buahnya membakar keluarga Qin dan Qin Feng untuk membalaskan dendam putranya Han Pengfei. Namun kedatangan Li Chunfeng tidak hanya mengganggu peluangnya, tetapi juga mengubah keempat raksasa itu menjadi badut dan kehilangan muka. Aku tahu. Tiba-tiba, Chen Ziyu berdiri dan tergagap. Sebelumnya, kepala kota Li Wentao mengadakan pesta makan malam khusus untuk Qin Feng. Koma dan sakit kritis. Tapi Qin Feng lah yang menyelamatkannya. Saya pikir bantuan ini telah digunakan sebelumnya. Tapi saya tidak menyangka bahwa Wali kota Li secara pribadi akan membela bocah nakal Qin Feng ini. Setelah mendengar ini, Han Wei dan yang lainnya mengerutkan kening. Semuanya terkejut. Anugerah penyelamat nyawa memang sangat berharga. Tetapi orang mulia seperti Li Chunfeng mempertimbangkan setiap tindakannya dengan hati-hati. Tidak mungkin dia putus dengan 4 keluarga kaya hanya karena seorang dokter. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di balik ini. Hei, itu dia. Tiba-tiba, Han Wei menghela nafas tak berdaya. Sepertinya Qin Feng sudah tahu bahwa kepala Li akan datang. Dan kami semua tertipu olehnya. Setelah berburu angsa sepanjang hari, kami dipatuk di dalam hari ini. Jika kamu tinggal lebih lama lagi, kamu hanya akan menjadi bahan tertawaan. Lebih baik mundur dulu. Dan kemudian berurusan dengan anak ini dengan serius ketika kamu mendapat kesempatan. Setuju. Menurutku juga begitu. Biarkan Qin Feng menjadi sombong selama beberapa hari lagi. Kata Qi Yunfeng dengan wajah muram. Segera, anggota dari 4 keluarga kaya berkemas dan bersiap untuk pergi dengan putus asa. Chen Ziyu, hentikan. Merasakan gerakan di sini. Qin Feng tiba-tiba berteriak. Dan matanya yang tajam seperti pedang tajam, menembaki Chen Ziyu dari kejauhan. Apakah kamu lupa? Kita pernah bertaruh sebelumnya. Babak 99. Aku mengabaikanmu sebelumnya. Tapi sekarang aku tidak tahan. Taruhan apa? Chen Ziyu sengaja berpura-pura bodoh. Karena kamu lupa. Izinkan saya mengingatkanmu lagi. Qin Feng tersenyum dingin dan melanjutkan. Yang kita bandingkan adalah sisi perjamuan mana yang memiliki orang paling banyak. Sekarang, 100 meja di keluarga Qin saya semuanya sudah terisi. Dan the club dari 4 keluarga kayamu kosong. Menurut taruhan, kamu harus melompat ke tangki septik tidak jauh untuk mandi. Sekarang, giliranmu untuk memenuhi janjimu. Setelah mendengar ini, kata-kata Chen Ziyu berubah. Wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Saat itu, dia mengira dia yakin menang dan tidak punya peluang kalah. Jadi dia bertaruh. Tak disangka, kedatangan wali kota Li menyebabkan 100 tamu di meja tersebut langsung berpindah pihak. Dan juga memberikan pukulan telak bagi 4 keluarga kaya tersebut. Itu hanya lelucon. Jangan dianggap serius. Chen Ziyu langsung menyangkalnya. Mencoba menipu. Itu adalah taruhan yang dibuat di bawah kesaksian semua selebriti di Laut Cina Timur. Jika kamu ingin menyesal, apakah kamu sudah bertanya kepada mereka? Teriak Qin Feng. Begitu dia selesai berbicara, 100 tamu di keluarga Qin berdiri dan bersorak. Ya, Tuan Qin benar. Kami semua adalah saksi dan kami mendengar semuanya dengan jelas. Chen Ziyu, bagaimanapun juga, Anda adalah tuan muda dari keluarga Chen. Saya tidak menyangka Anda begitu tidak tahu malu dan pergi kembali pada janjimu. Apakah semua anggota keluarga Chen? Apakah Anda sekelompok penjahat yang tidak menepati janji mereka? Ikuti janjimu segera dan lompat ke tangki septik. Omelan yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh penonton. Hampir putus asa pertahanan psikologis Chen Ziyu. Tidak, saya putra tertua dari keluarga Chen. Bagaimana saya bisa melakukan hal yang kotor dan tercela seperti itu? Sama sekali tidak mungkin. Chen Ziyu mengertakkan gigi.
lalu bergegas menuju mobil sport tidak jauh dari sana, bersiap untuk pergi. Ingin melarikan diri, Qin Feng mencibir dan muncul di belakang Chen Ziyu seperti hantu, lalu meraih kerah belakangnya. Karena kamu tidak mau, maka aku akan melakukannya sendiri. Setelah mengatakan itu, Qin Feng meraih Chen Ziyu seperti ayam dan datang ke lubang kotoran beberapa ratus meter ke barat. Lingkungannya buruk dan baunya sangat menyengat. Bahkan dari kejauhan pun menjijikkan. Qin Feng. Aku salah sebelumnya. Tolong ampuni aku. Aku tidak akan pernah berani menjadi musuhmu lagi. Tapi bagaimana Qin Feng bisa membiarkannya pergi? Dia telah melakukan kejahatan berkali-kali sebelumnya. Bahkan berpura-pura menjadi pahlawan yang menyelamatkan Lin Qingge. Dan memiliki niat jahat. Chen Ziyu. Ini salahmu sendiri sehingga kamu berakhir seperti ini. Kamu pantas mendapatkannya. Saat dia mengatakan itu, Qin Feng mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya dan mengusirnya. Chen Ziyu menggambar parabola di udara, lalu menjatuhkan diri dan jatuh ke dalam lubang. Hancur. Dalam sekejap, Chen Ziyu dikelilingi dan tenggelam oleh air kotoran kotor, hampir mencekiknya. Muntah. Chen Ziyu muntah beberapa saat dan hampir pingsan karena bau busuk. Dia berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari lubang pembuangan dan berteriak, "Ayo, datang dan selamatkan tuan muda ini." Sekelompok pelayan keluarga Chen bergegas mendekat. Tetapi begitu mereka mendekatinya, mereka semua menutup hidung dengan tangan. Sial. Ini terlalu menjijikkan. Para tamu yang menonton dari kejauhan juga membicarakannya. Chen Ziyu tidak memiliki kemurahan hati seperti biasanya. Dia hanya orang yang menyebalkan. Bahkan jika aku mencuci diriku selama sehari semalam, aku khawatir aku tidak bisa menghilangkan baunya. Takut tidak ada gadis dari keluarga manapun yang mau menikah dengannya di masa depan, kan? Mata Chen Ziyu sangat penuh kebencian dan dia meraung histeris. Qin Feng, berapapun harganya, aku akan membalasmu dengan keras untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Dia penuh darah. Sial, bagi yang lain. Kata-kata kasar ini terdengar seperti gonggongan yang tidak kompeten, tanpa ancaman apapun. Ziyu, jangan malu. Ayo pergi. Chen Wangzhen melangkah maju dengan wajah lurus dan pergi bersama putranya dengan putus asa. Tak lama kemudian, keempat keluarga kaya itu juga melarikan diri. Dan Qin Feng berjalan kembali ke mansion. Tiba-tiba, sebuah suara penuh perhatian datang dari belakang. "Cucu mertua, kamu begitu agung sekarang. Ayo, biarkan kami keluarga Lin masuk untuk mendukung kami." Melihat Nyonya Lin, Jun berjalan tanpa malu-malu dengan tongkatnya. Lin Dahai, Lin Qiang dan anggota klan lainnya. Qin Feng mencibir. "Nyonya tua, kamu tidak pergi ke empat keluarga kaya sekarang. Mengapa kamu kembali sekarang? Apakah kamu tidak tahu bagaimana menulis kata kejujuran?" Kata-kata ini keluar. Nyonya Lin, wajah lelaki tua itu memerah. Dan dia merasa sedikit malu. "Qin Feng, bagaimana sikapmu? Beraninya kamu berbicara dengan nenek seperti ini?" Pada saat ini, Lin Qiang melompat keluar lagi. "Kamu hanyalah menantu dari keluarga Lin kami. Merupakan kehormatan bagimu bahwa nenek itu bersedia memberimu wajah. Mohon saran, sebaiknya kamu lebih bijaksana. Dan sebaiknya atur agar nenek duduk di meja utama. Sehingga kamu bisa bersulang untuk kepala li segelas anggur nanti." Mendengar ini, Qin Feng sangat marah. "Ini pertama kalinya aku melihat orang yang tidak tahu malu." Dengan tatapan tajam di matanya, dia melirik semua orang di keluarga Lin dan berkata dengan bangga, "Maaf. Anda sebelumnya acuh tak acuh terhadap saya. Tapi sekarang itu di luar jangkauan Anda. Tinggi. Bahkan kucing dan anjing pun tidak bisa masuk. Kamu tidak layak." Petik 2 tanda seru petik 2. Setelah mengatakan itu, Qin Feng masuk ke dalam mansion tanpa menoleh ke belakang. Nyonya Lin sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan hampir tidak bisa memegang tongkatnya. Tapi sekarang, Qin Feng mengundang kepala Li untuk mengambil alih. Dan dia bahkan mengalahkan 4 keluarga kaya. Keluarga Lin tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. "Nenek, jangan terlalu marah. Qin Feng, bocah nakal itu.
baru saja beruntung dan menyelamatkan Li Si untuk pertama kalinya. Tetapi bantuannya akan selalu habis. Ketika dia mencapai titik terendah, dia tidak boleh menyesalinya. Dan, Lin Qiang mengertakkan gigi dan menyimpan dendam. Sudah cukup, ayo kembali. Nyonya Lin pergi dengan wajah datar dan anggota klannya. Segera. Makan malam keluarga Qin berjalan lancar. Dengan pertukaran gelas dan gelas anggur bercampur. Sebagai protagonis, Qin Feng bertukar kartu nama dengan banyak selebriti yang hadir. Dan tiba-tiba menjadi fokus kota. Pesta tersebut berlangsung hingga tengah malam sebelum akhirnya berakhir. Banyak tamu yang pergi satu demi satu. Dan pada akhirnya hanya tersisa Qin Feng dan Lin Qingge. Selamat atas pembangunan kembali keluarga Qin dan memulihkan kejayaannya. Jika ayahmu mengenal seseorang di Jiuquan, saya khawatir dia juga akan senang, kata Lin Qingge. 3 tahun lalu. Bahkan ketika keluarga Qin berada di puncak kejayaannya, mereka tidak sehebat sekarang. Jika aku bisa, aku akan menukar semua yang kumiliki sekarang untuk nyawa ayahku. Sayang sekali aku ingin membesarkan putraku tetapi ayahku tidak ada di sini. Qin Feng menghela nafas tanpa batas di dalam hatinya. Dan kemudian dia tampak seperti itu, memikirkan sesuatu. Matanya setajam pisau. Malam ini hanyalah permulaan. 4 keluarga kaya hanyalah kaki tangan. Orang yang benar-benar membunuh ayahku adalah pemuda misterius bernama Shao Jun, dan adikku masih di tangannya. Membangun kembali dinasti Qin. Saya khawatir mereka akan segera datang ke rumah Anda untuk membasmi musuh. Kali ini, saya harus mengendalikan takdir saya dan mengubur semua musuh yang menyerang. Babak 100. Lu Yanan, Villa Chen. Kamar mandi di lantai 2. Crash. Chen Ziyu keluar setelah berkumur selama beberapa jam, membuat kulit di sekujur tubuhnya berkerut. Namun ia tetap merasakan bau tangki septik masih melekat di sekitarnya dan tak kunjung hilang dalam waktu lama. Sialan, itu semua karena bajingan Qin Feng, yang membuatku mempermalukan diriku sendiri di depan umum. Tidak peduli berapapun harganya. Bahkan jika dia berubah menjadi hantu, aku tidak akan membiarkannya pergi. Chen Ziyu mengertakkan gigi. Dengan ekspresi garang di wajahnya. Tuan meminta Anda pergi ke ruang konferensi. Tiba-tiba, seorang pelayan datang dan mengetuk pintu. Oke, Chen Ziyu pergi ke ruang konferensi. Kecuali ayahnya. Kepala 3 keluarga kaya lainnya hadir. Namun, setelah Sumei melihatnya, tanpa sadar dia mundur beberapa meter untuk menjauhkan diri. Seolah-olah ada wabah pada dirinya. Tindakan ini membuatnya semakin marah. Ayah, anak itu Qin Feng terlalu sombong. Kamu harus membalaskan dendamku. Paling buruk, kita bisa mengeluarkan uang dan pergi ke web gelap untuk menemukan pembunuhnya. Tidak, Sumei menggelengkan kepalanya. Qin Feng adalah ahli seni bela diri. Dia tidak bisa menggunakan metode pembunuhan. Harapannya terlalu tipis. Ini akan membuatnya marah dan menarik serangan petir. Kita tidak bisa mengambil risiko. Berkata dengan galak, menatapnya. Kamu mengatakan apa yang harus dilakukan. Apakah kamu menyerah begitu saja? Lalu apa pendapat orang kaya lainnya di Laut Cina Timur tentang keempat keluarga kita di masa depan? Yang bunuh diri, kamu harus bertaruh dengan Qin Feng. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Sumei berkata dengan dingin. Kamu, Chen Ziyu sangat marah bahkan dia ingin memukul seseorang. Sudah cukup. Tiba-tiba, Chen Wangzhen berteriak dan mengamati penonton. Semuanya. Saya punya rencana. Tapi saya butuh bantuan dari 3 perusahaan lainnya. Meskipun saya tidak tahu mengapa wali kota Li ingin mendukung Qin Feng. Tapi kemudian anak laki-laki itu menjadi cukup kuat untuk menjadi ancaman bagi kita berempat. Selanjutnya, karena kematian Qin Shihai, dia telah menjadi duri di pihak kita dan tidak akan pernah berhenti bertarung. Prioritas utama adalah untuk kembalikan prestise 4 keluarga kuat. Bunuh semangat anak itu. Belum lama ini, akan ada babak baru kompetisi peringkat Qingyun di kota Donghai. Apa maksudmu dengan peringkat Qingyun? Han Wei bertanya dengan cemberut. Chen Wangzhen menjelaskan, awalnya, peringkat Qingyun adalah kompetisi antara beberapa anak kami. Tapi sekarang, Qi Hong dan Han Pengfei telah tersingkir.
Dan mereka yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi untuk posisi teratas adalah putra saya Yu dan Qin Feng. Sejak 4 keluarga kaya kami membentuk aliansi dan mendirikan aliansi bisnis Laut Cina Timur. Saya menyarankan agar Ziyu menjadi pemimpin. Dan dalam kapasitas ini, bersaing untuk mendapatkan posisi teratas di peringkat Qingyun. Setelah kami berhasil, kita bisa mengambil tindakan terhadap Qin Feng. Setelah mendengar ini, Han Wei merenung sejenak, dan kemudian berkata, daftar Qingyun ini secara resmi dipilih. Qin Feng dan Li Chunfeng memiliki hubungan yang baik, tidak sulit untuk memutuskan posisi teratas. Hahaha, tiba-tiba, Chen Wangzhen tertawa. Saya tidak takut dengan favoritisme Li Chunfeng. Saya khawatir dia tidak akan favoritisme. Meskipun Qin Feng membangun kembali keluarganya, grup Sihai dengan namanya hanyalah sebuah perusahaan kecil dengan hanya beberapa ratus juta aset. Sebagai Qin Feng, saya ingin membandingkan dengan Ziyu, yang telah mengumpulkan sumber daya dari 4 raksasa. Itu terlalu berbeda. Keadilan. Jika Li Chunfeng benar-benar memutuskan bahwa posisi teratas di peringkat Qingyun akan diberikan kepada Qin Feng, maka kita berempat dapat mengajukan tuntutan hukum dan bahkan menuntut Li Chunfeng secara langsung mundur. Pendukung ini. Jadi dia tidak berada di bawah kekuasaan kita. Untuk sesaat, Han Wei, Qi Yunfeng, dan Su Mei saling memandang dan merasa ini adalah ide yang bagus. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Oke, aku setuju. Hitung aku di keluarga Su. Su Mei mengangguk. 4 keluarga kuat kita semuanya makmur. Dan semuanya menderita kerugian. Sekarang kita bersatu. Kita harus membuat Qin Feng membayar harga darah dan membalas dendam. Saat ini, Chen Ziyu sangat gembira. Dia akan mendapatkan tawaran dan menjadi pemimpin aliansi bisnis Laut China Timur. Bisa dikatakan ini adalah puncak hidupnya. Begitu dia menjadi yang teratas dalam daftar Qingyun, dia akan mampu menghilangkan rasa malu karena jatuh ke dalam limbah dan menamparkan wajah Qin Feng dengan keras. Qin Feng, tunggu, aku belum selesai denganmu. Qin Feng menerima banyak undangan dari orang-orang kaya, ingin mengundang dia, seorang pria terkenal, untuk menjadi tamu. Tetapi dia menolak semuanya dan tinggal di Panlong Villa setiap hari untuk menemani saudara perempuannya Qin Ruoxi. Saudaraku, lukaku sudah sembuh. Terlalu membosankan berada di rumah setiap hari. Bolehkah aku pergi ke sekolah? Ini, Qin Feng ragu-ragu. Sebelumnya, Qin Ruoxi didorong dari atap oleh Qi Yingying dan berubah menjadi kondisi vegetatif. Qin Feng lah yang menggunakan Tai Divine Needle untuk menyelamatkannya. Tapi dia telah pulih untuk waktu yang lama dan pulih seperti sebelumnya. Bagaimanapun, Qin Ruoxi adalah seorang gadis muda. Tidak masalah berada di rumah setiap hari. Oke, aku akan mengantarmu ke sekolah, kata Qin Feng. Oh ya, saudaraku, kamu sangat baik. Qin Ruoxi melompat dengan gembira dan menyesap pipinya. Gadis ini, Qin Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu memanggil taksi dan membawa Qin Ruoxi ke Universitas Donghai. Kebetulan saat itu adalah akhir dari kelas. Dan ada gadis-gadis muda dan energi di jalan, mengenakan rok pendek dan hot pants, membentuk pemandangan yang indah. Namun, ketika dia sampai di gedung asrama, Qin Ruoxi berhenti dan tubuhnya sedikit gemetar, seolah-olah dia teringat beberapa kenangan buruk. Adik, apa yang kamu takutkan? Mulai sekarang, kakakmu akan melindungimu. Jika ada yang berani mengganggumu, aku akan memukulinya sampai ibunya tidak mengenalinya, kata Qin Feng sambil menepuk dadanya. Puff, Qin Ruoxi tertawa terbahak-bahak. Saudaraku, aku tahu kamu baik, jadi aku akan masuk. Ya, Qin Feng mengangguk dan bersiap untuk mengawasinya pergi ke gedung asrama. Ruoxi, apakah kamu sudah pulih sepenuhnya? Hebat. Tiba-tiba, suara laki-laki terdengar dari belakang. Qin Feng menoleh ke belakang dan melihat seorang pemuda tampan datang. Dia tinggi dan kurus, dengan wajah yang agak feminin. Dia adalah tipe laki-laki tampan di drama idola. Cukup untuk membuat banyak gadis kecil menjerit. Senior Lu, sudah lama tidak bertemu. Qin Ruoxi menyapa, tapi nadanya agak jauh. Siapa ini? Pacarmu. Pemuda tampan itu menunjuk ke arah Qin Feng dan bertanya, dengan sedikit permusuhan di matanya.
Ini saudaraku Qin Feng. Jawab Qin Ruoxi. Oh, pemuda itu mengangguk. Siapa kamu? Qin Feng menatapnya dan bertanya. Pemuda tampan itu menunjukkan senyuman yang sempurna dan mengulurkan tangannya. Nama saya Lu Yanan. Saya senior Ruoxi dan pelamarnya. Qin Feng mengerutkan kening saat mendengar nama itu. Bukankah alasan mengapa Qi Yingying mendorong Qin Ruoxi dari atap adalah karena dia cemburu pada kekasih sekolah, Lu Yanan, dan secara terbuka mengakui cintanya pada Qin Ruoxi. Babak 101. Wajah manusia dan hati binatang. Ruoxi, ku dengar kamu jatuh dari atap. Tapi aku tidak menyangka kamu akan pulih dengan baik. Petik 2. Qin Feng mengerutkan kening. Sedikit tidak senang. Sudah lebih dari sebulan sejak adik perempuanku terluka. Tapi selama ini, Lu Yanan, yang disebut pelamar, tidak pernah datang mengunjunginya. Orang ini jelas bukan orang baik. Ruoxi, untuk merayakan kembalinyamu ke sekolah, ayo jalan-jalan. Aku baru saja membeli mobil sport baru. Lu Yanan mengeluarkan kunci mobil dari sakunya dan menekannya. Bip, tak jauh dari situ. Sebuah mobil Porsche 718 convertible berlari. Lampunya langsung menyala. Mobil ini berharga 7 hingga 8 jutaan. Meski bukan supercar kelas atas, namun tetap sangat populer di bangku kuliah. Ditambah dengan ketampanan Lu Yanan yang merupakan nilai tertinggi di sekolah. Saya khawatir tidak banyak perempuan yang bisa menolaknya dia. Senior Lu, lupakan saja. Qin Ruoxi menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia sama sekali tidak tertarik pada pria ini. Dan karena pengakuan Lu Yanan dia cemburu dan dibalas oleh Qi Yingying. Ruoxi, aku tergila-gila padamu dan telah menolak banyak gadis junior untukmu. Apakah kamu benar-benar ingin menolakku? Lu Yanan memasang ekspresi tidak senang di wajahnya dan sedikit keganasan muncul di matanya. Pada saat ini, Qin Feng tiba-tiba berkata, adik perempuan, karena aku dengan hangat mengundangmu, kamu harus pergi. Tidak peduli apa, aku akan menemanimu. Petik 2. Lalu mengangguk. Dia setuju. Karena dia tahu bahwa dengan kakaknya di sini, dia tidak akan pernah dirugikan. Faktanya, Qin Feng juga punya pertimbangannya sendiri. Jika Lu Yanan ditolak sekarang, orang ini mungkin akan membalas dendam nanti. Dan Qin Feng tidak bisa bersama adik perempuannya 24 jam sehari. Oleh karena itu, dia ingin melihat trik apa yang akan dimainkan Lu Yanan dan menyelesaikan masalahnya untuk selamanya. Haha, Paman. Lebih baik kamu bicara. Lu Yanan berinisiatif dan berkata, kalau begitu ayo kita pergi ke Night Rose Bar dekat kota universitas. Ayo pergi. Mobil. Namun, Qin Ruoxi tidak masuk ke dalam mobil, melainkan naik taksi bersama Qin Feng. Sesaat kemudian, sekelompok 3 orang tiba di Night Rose Bar. Ada musik keras yang diputar di dalam. Dan banyak pria dan wanita muda yang mengayunkan tubuh mereka dan berkeringat di lantai dansa. Suasana hormon ada di mana-mana. Tuan Lu ada di sini. Saudara Lu. Gadis-gadis di sekitarku hari ini sangat tepat. Tentu saja. Tuan Lu adalah siswi Universitas Donghai. Dan ada begitu banyak wanita cantik di sekitarnya. Sering berkunjung ke sini. Dan ada banyak orang yang menemuinya di sepanjang jalan. Dia akrab dengan jalan itu dan masuk ke dalam sebuah kotak bersama Qin Feng dan saudara perempuannya. Segera, beberapa pemuda lagi masuk. Semuanya jelas-jelas adalah pengikut Lu Yanan. Ayo, kita minum yang enak hari ini. Dan kita tidak akan pulang sampai kita mabuk. Adik-adik itu mengelilingi Qin Feng dan memanggangnya cangkir demi cangkir, mencoba membuatnya mabuk. Tapi Lu Yanan menyelinap ke bar, mengeluarkan sekantong bedak dari sakunya, dan menuangkan setengahnya ke dalam minuman. Tindakan ini sangat halus, tetapi tidak bisa lepas dari tatapan mata Qin Feng yang berapi-api. Kemudian, Lu Yanan berjalan menuju Qin Ruoxi dengan minuman lain, menunjukkan senyuman tampan. Ruoxi, aku tahu kamu tidak minum. Ini adalah minuman yang aku buat dengan hati-hati. Tidak mengandung alkohol. Cobalah. Terima kasih kamu, senior. Melihat apa yang dia katakan, Qin Ruoxi melonggarkan kewaspadaannya dan mengangkat gelas anggur ke mulutnya. Lu Yanan menjilat sudut mulutnya dan memandangnya seperti kelinci kecil yang terperangkap.
bahkan sedikit tidak sabar. Tunggu, pada saat ini, Qin Feng mengulurkan tangan besarnya dan mengambil minuman dari tangannya. Saudaraku, ada apa? Qin Ruoxi bertanya tanpa sadar. Qin Feng tidak menjawab, tapi berjalan menuju Lu Yanan dan membuka sakunya. Retak, kantong bedak di dalamnya langsung jatuh ke tanah, yang sangat mempesona. Senior Lu, kamu benar-benar ingin membiusku. Qin Ruoxi membuka mata indahnya lebar-lebar, menunjukkan rasa takut pada awalnya, dan kemudian berubah menjadi kemarahan. Dia tidak menyangka gadis sekolah anggun di sekolah itu akan berubah menjadi binatang buas dengan wajah manusia dan hati binatang. Ruoxi, kamu tidak bisa menyalahkanku. Aku tampan dan kaya, dan aku tidak tahu berapa banyak gadis yang ingin menjadi pacarku. Tapi aku sudah mengejarmu begitu lama, dan bahkan menolak nonaki untukmu. Tapi kamu tetap menolak untuk bersamaku kita bersama. Itu sebabnya aku menggunakan cara-cara ini. Petik 2. Aku tidak pernah suka menggunakan kekerasan. Kenapa kamu tidak bekerja sama saja? Petik 2. Lu Yanan masih ingin menjelaskan. Sampah. Berhenti bicara, saudaraku. Ayo pergi. Qin Ruoxi berdiri dengan marah dan ingin meninggalkan kotak itu. Sialan. Lu Yanan mengutuk dan menatap tajam ke arah Qin Feng. Saudaraku, kamu memiliki mata yang tajam dan merusak rencanaku. Tapi ini wilayahku. Sekarang kamu di sini. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Segera setelah dia selesai berbicara. Tendang, tendang, tendang. Beberapa pengikut berdiri satu demi satu dan memblokir pintu kotak, mencegah Qin Ruoxi pergi, mengucapkan kata-kata kotor. Nak, kenapa kamu pergi begitu terburu-buru? Tuan muda Lu bisa jatuh cinta padamu. Ini adalah berkah yang telah kamu peroleh selama banyak kehidupan. Kamu harus menghargainya. Saya menyarankan kamu untuk bekerja sama dengan patuh seseorang yang ingin melawan terakhir kali. Tetapi ternyata saya telah ditipu oleh Tuan Lu. Dan saya tidak bisa berjalan sekarang. Setelah mendengar ancaman ini, Qin Feng menatap Lu Yanan dengan mata dingin. Apa? Kamu ingin menjadikan aku dan adik perempuanku sebagai tahanan rumah? Haha, Lu Yanan tersenyum aneh dan mengambil minuman itu lagi. Saudaraku, mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Selama kamu memberikan minuman ini kepada Ruoxi, maka aku jamin kamu tidak akan dirugikan dengan cara apapun. Aku juga bisa memberimu sejumlah uang sebagai kompensasi. Tetapi jika dia tidak minum, kalian berdua tidak akan bisa melarikan diri dari Night Rose Bar ini. Ada ancaman tanpa malu-malu yang tersirat. Pada saat ini, Lu Yanan menunjukkan wajah aslinya. Dia hanyalah binatang buas berpakaian. Oke, Qin Feng segera mengambil minuman yang diberi obat dari tangannya. Kamu tahu apa yang terjadi? Lu Yanan mengira Qin Feng pemalu. Jadi dia tertawa dan bahkan mulai berfantasi. Tanpa diduga, di saat berikutnya, Qin Feng mengambil tindakan dan tiba-tiba meraih dagunya. Memaksanya membuka mulut, lalu menuangkan minuman ke dalam mulutnya. Gudong, gudong, gudong. Hanya dalam beberapa detik, cangkir minumannya sudah kosong. Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan seluruh penonton. Adik-adik yang menjaga pintu tercengang. Mereka tidak menyangka Qin Feng akan melakukan hal seperti itu. Muntah, muntah. Lu Yanan setengah berlutut di tanah, menggali tenggorokannya dengan jari. Tapi minumannya sudah dituangkan ke dalam perut dan tidak bisa dimuntahkan sama sekali. Qin Feng memandangnya dengan merendahkan. Matanya sedingin es, binatang. Bagaimana rasanya minuman ini? Ah, bocah. Apa yang kamu lakukan padaku? Beraninya kamu. Giginya. Kemudian dia berbalik dan meraung ke arah sekelompok adik laki-lakinya. Kalian pecundang. Apa yang kalian lakukan berdiri saja? Kenapa kalian tidak segera menghancurkannya? Bab 102. Saya Tuan Qin. Setelah menerima perintah tersebut, adik-adiknya segera mengangkat tinjunya dan bergegas menuju Qin Feng. Tapi bagaimana orang-orang biasa ini bisa menjadi lawan Qin Feng? Bang 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 bang. Qin Feng menjatuhkan mereka semua hanya dengan beberapa pukulan. Lumpuh di tanah dan meratap lagi dan lagi. Sialan, aku akan melawanmu. Tiba-tiba, Lu Yanan mengambil pisau buah, menyelinap dari belakang,
dan menikam Qin Feng dari belakang. Saudaraku, hati-hati, teriak Qin Ruoxi. Takut Qin Feng akan terluka. Namun, Qin Feng, seolah-olah dia memiliki mata di belakang punggungnya, mencubit pergelangan tangan Lu Yanan dengan punggung tangannya dan mengambil pisau buah itu dalam sekejap. Sebelum Lu Yanan sempat bereaksi, Qin Feng menamparkan punggung tangannya di atas meja dan kemudian menusuknya dengan pisau buah. Ah! Lu Yanan menjerit memilukan. Tangannya tertusuk dan dipaku langsung ke meja. Saat ini, dia seperti mangsa yang terperangkap. Tidak bisa bergerak sama sekali. Tolong, ayo, bantu aku. Segera. Gerakan di dalam kotak menarik perhatian Bar. Tendang, 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 tendang. Tak lama kemudian, lebih dari selusin penjaga keamanan menyerbu masuk, masing-masing memegang tongkat listrik. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria botak dengan wajah berotot dan tato macan tutul di lengannya. Dia tampak seperti bukan orang baik pada pandangan pertama. Saudara Bao, anak ini menusuk tanganku dengan pisau. Tolong balas dendam padaku. Teriak Lu Yanan dengan keras. Pria botak itu melihat punggung tangan Lu Yanan. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Lalu dia melihat ke arah Qin Feng dan berkata, "Saudaraku, metode yang kejam sekali." Qin Feng menatapnya dengan dingin dan berkata, "Ini adalah dendam di antara keduanya Lu Yanan dan aku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Keluar." Pria botak itu sedikit tidak senang. Tetapi dia tetap menahan amarahnya dan berkata, "Nama saya Saudara Bao. Saya meliput jalan-jalan ini di kota Universitas I berteman dengan Tuan Lu di hari kerja. Siapa kamu? Kamu tahu identitasku. Karakter kecil sepertimu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Faktanya, orang-orang seperti Brother Bao hanyalah gangster besar. Mereka jauh berbeda dari pahlawan seperti Fang Erye dan Han Wei, tentu saja tidak menganggapnya serius. Saudara Bao, anak ini benar-benar meremehkanmu dan segera memotongnya menjadi beberapa bagian." Lu Yanan berteriak putus asa. "Berisik!" teriak Qin Feng dan menjentikkan pisau buah yang menempel di punggung tangannya. Bas-bas. Bilahnya bergetar, menyebabkan luka, dan darah muncrat. Lu Yanan meringis kesakitan. Saudara Bao, biarkan anak buahmu mengambil tindakan. Selama kamu membunuh anak ini, aku akan memberimu 1 juta. Namun, Saudara Bao tetap diam dan tidak berani bertindak gegabah. Dia sudah tua, dan dia bisa merasakan aura berbahaya dari Qin Feng. Dan Qin Feng begitu sombong sekarang sehingga dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Hanya ada 2 kemungkinan. Apakah dia benar-benar gila, atau dia benar-benar memiliki latar belakang yang mengerikan. Dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya untuk seseorang yang tidak dia kenal dengan baik. Lu Yanan. Haha, tiba-tiba, Qin Feng tersenyum bercanda dan berbicara lagi. Lu Yanan, sepertinya Saudara Bao tidak mau menyelamatkanmu. Maka kita harus menyelesaikan masalahnya. Metode tercela. Dia bahkan ingin membius adikku sekarang. Orang terakhir yang menindas adikku adalah Qi Yingying. Tahukah kamu apa yang terjadi padanya? Apa yang terjadi? Lu Yanan bertanya secara tidak sadar. Qi Yingying telah cacat, dan saudara laki-lakinya Qi Hong terlempar dari atap olehku. Anggota tubuhnya patah dan dia hanya bisa menggunakan kursi roda selama sisa hidupnya. Kata Qin Feng dingin. Omong kosong. Lu Yanan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dia memang mendengar bahwa Qi Yingying putus sekolah belum lama ini. Tapi dia tidak percaya itu adalah kesalahan Qin Feng. Percaya atau tidak, itu terserah kamu. Tapi sekarang, kamu harus membayar harga dengan darah atas apa yang telah kamu lakukan. Qin Feng setengah menyipitkan matanya. Dan aura pembunuh yang kuat muncul dengan gila-gilaan. Lu Yanan begitu ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa dan dia hampir kencing di celana. Namun sekarang, Saudara Bao menolak membantu. Dan tangan kanannya dipaku ke meja dengan pisau. Membuatnya tidak dapat melarikan diri. "Tidak, kamu tidak bisa menyakitiku." Dalam keputusasaan, Lu Yanan tiba-tiba berteriak. "Pendukungku adalah Tuan Qin, yang terkenal di Laut Cina Timur." "Hah? Apa maksudmu? Siapa yang dimaksud Tuan Muda Qin?" Lu Yanan mengertakkan gigi dan menjelaskan.
Kamu bocah. Kamu sangat bodoh sehingga kamu belum pernah mendengar tentang Tuan Muda Qin. Jadi izinkan aku memberitahumu. Muda itu Tuan Qin adalah Qin, kepala keluarga baru dan presiden grup Sihai belum lama ini. Dia sendirian berperang melawan 4 raksasa di Laut Cina Timur, dan bahkan mengundang kepala kota Li untuk mendukungnya makmur. Sekarang, Tuan Qin adalah orang paling populer di Laut Cina Timur. Orang-orang kaya yang tak terhitung jumlahnya ingin menyanjungnya. Dan bahkan bulu di kakinya lebih tebal daripada lengan orang-orang kaya itu. Dan saya juga cukup beruntung bisa mengenal Tuan Qin. Dan kami memiliki hubungan dekat dengannya. Jika Anda berani menyakiti saya, Qin, Tuan Muda tidak akan membiarkan Anda pergi. Saudara Bao terkejut ketika mendengar ini. Dan kemudian menunjukkan rasa iri. Dia adalah anggota komunitas Tao. Jadi dia tentu pernah mendengar nama Tuan Qin. Dikatakan bahwa pada hari makan malam, bahkan taipan bawah tanah Tuan kedua Fang datang bersama elit Longmen untuk menghiburnya. Hahaha, Qin Feng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tertawa terbahak-bahak hingga dia sepertinya mendengar lelucon besar. Kamu bocah. Kenapa kamu tertawa? Apakah kamu meremehkan Tuan Qin? Teriak Lu Yanan dengan marah. Nama belakangnya Lu. Kamu bilang dia adikku. Lalu kenapa aku tidak melihatmu? Apa maksudmu? Lu Yanan tertegun sejenak. Tiba-tiba, Qin Feng mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, meledak dengan momentum yang tak tertandingi, dan berkata dengan bangga, karena saya adalah Tuan Qin yang Anda sebutkan. Saya tidak menyangka Anda berpura-pura berada di atas saya. Petik 2 titik. Sekelompok orang. Omong kosong. Lu Yanan meraung dengan mata merah. Kamu bocah. Kamu sangat berani. Kamu berani berpura-pura menjadi Tuan Qin. Ya, nama keluargamu adalah Qin. Tetapi ada ribuan orang yang bermarga Qin di Donghai. Tahukah kamu seperti apa Tuan Qin? Dia bertarung melawan 4 raksasa sendirian. Dengan tangan dan mata yang kuat. Tanda seru tanda tanya petik 2. Lu Yanan mengertakkan gigi. Tidak percaya sama sekali. Lagi pula, menurut pendapatnya, Qin Ruoxi dilempar dari atap oleh Qi Yingying dan hampir berubah menjadi kondisi vegetatif. Jika saudara laki-laki Qin Ruoxi benar-benar sekuat itu, bagaimana dia bisa diintimidasi seperti itu? Bis, karena kamu tidak percaya. Mari kita jelaskan hari ini. Qin Feng mengeluarkan ponselnya, lalu menelepon Fang Xihao dan memberi perintah. Lokasi, Kota Universitas Donghai. Night Rose Bar. Seseorang Anda memprovokasi saya dan Anda masih tidak percaya bahwa saya adalah Tuan Qin. Panggil semua orang kaya generasi kedua di Qi Donghai untuk segera datang.